Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kedua ini saya baca pakai catatan saya waktu ngaji dulu, catatan ngaji Safinah. Di catatannya saya beri nama Minhatur Raja fi tahlili al-fadhi Safinatin Najah. Catatannya modelnya begini. Jadi di bagian atas itu kosong, kemudian di bawahnya ada maknanya. Ini saya siapkan buat sorogan santri dulu. Hanya saya kasih catatan itu al-qiyadah li sorogan, itu pegangan untuk sorogan. Nah, jadi dengan membaca bolak-balik yang di bawah yang ada maknanya itu, nanti setelah berulang tinggal lihat ke atas yang kosong, nanti bisa. Setelah ini tinggal berlanjut ke kitab kuningnya, nanti tetap bisa. Nah, sebelum melanjutkan keterangan basmalah kemarin, saya baca ulang dulu dari awal sampai akhir muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat sapa Allah. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko sapa Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji, sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani ngalam kabeh sapa Allah. Wabihi lan kelawan Allah, wabihi lan ing Allah, nasta'inu nyuwun pitulung ingsun, nyuwun pitulung ingsun ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wadini lan ing atase pira-pira perkara agama. Wasalla lan muga-muga paring tambahe rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan muga-muga paring tambahe keselamatan sapa Allah. Paring tambahe rahmat ta'zim lan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi sapa Muhammad, wa alihi lan ing atase keluargane nabi, wa sahbihi lan ing atase para sahabate nabi, ajmaina ya sekabehane. Wala haula lan ora ana reka daya sumingkir saking nglakoni maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana reka daya kuat nglakoni ngibadah iku maujud, illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Al-aliyyi kang maha luhur sapa Allah, al-azimi tur kang maha agung sapa Allah. Nah, kemarin kita masih menjelaskan keterangan tentang basmalah. Jadi saya lanjutkan. Jadi lafal bismillah antara lain memberikan isyarat
bagi siapa yang membacanya, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kelak akan meminum air 4 sumber mata air di surga sana. 4 sumber itu, pertama sumber mata air atau sungai begitu yang bersumber dari huruf mimnya lafal bismi, itu ada mim itu. Yang kedua, sungai air susu yang bersumber dari haknya lafal Allah. Yang ketiga, sungai arak, tapi arak surga begitu ya, tidak memabukkan, yang bersumber dari mimnya lafal Ar-Rahman. Yang keempat, sungai madu yang bersumber dari mimnya lafal Ar-Rahim. Itu ada keterangan seperti itu. Wa min ajaibiha wa lataifiha, dan diantara keluar biasaan basmalah itu, lafal bismillah ini pokoknya keistimewaannya banyak. Antara lain, ini wallahu alam ya, saya baca saja. Jadi lafal Bismillahirrahmanirrahim ini, terkait bismillah ada satu hikayat, ada dongeng gitu. Suatu ketika ada seorang perempuan solihah yang saya dengar dulu, perempuan solihah ini kalau mau apa-apa baca bismillah, pokoknya tidak pernah terlewat bismillah itu. Nah, perempuan ini punya suami, orangnya tidak baik, orangnya munafik. Nah, si perempuan ini punya dompet itulah, atau kantong yang berisi uang, kantong berisi uang. Lantas kantong ini, wadah uang itu diambil oleh suaminya, kemudian dilempar ke sumur. Nah, setelah itu si suaminya ini pura-pura minta uang, minta diambilkan uang dari kantong itu. Nah, kemudian seperti biasa, dia tidak pernah terlewat baca bismillah, mau mengambil kantong itu ya, si perempuan ini, perempuan solihah ini baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kantong yang sudah dilempar ke sumur itu oleh Allah, atau Allah mengutus malaikat Jibril agar mengambil kantong itu, lantas ditaruh di tempat semula. Kemudian si perempuan solehah ini langsung bisa ngambil itu, bisa ngambil dompet atau kantong wadah uang itulah di tempat semula dengan barokah bismillah. Melihat itu si suami kaget, lantas menyadari betapa luar biasanya bismillah. Kemudian singkat cerita, endingnya itu suaminya itu jadi sadar. Nah, kemudian di antara keluar biasaan bismillah yang lain itu diceritakan ada setan
setan yang selalu menyertai orang kafir dan setan yang selalu menyertai orang mukmin. Setan yang menyertai orang kafir itu bertanya pada setan yang menyertai orang mukmin. Yang terlihat kurus kering itu, terlihat compang-camping tidak karu-karuan. Nah, pertanyaannya, kamu kenapa jadi seperti itu? Terlihat tidak karu-karuan. Kata setan yang sering menyertai orang mukmin itu, dia bilang, saya tidak pernah ikut makan itu, karena si mukmin ini ketika mau makan dia baca bismillah, ketika mau minum baca bismillah, apa-apa bismillah. Jadi saya nggak berani mendekati itu. Nah, itu tentang bismillah. Wa min khawasiha, dan diantara keistimewaan yang lain ini bismillahirrahmanirrahim, ya, pokoknya banyak sekali. Di antaranya ini, barang siapa yang ketika mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka orang itu insya Allah malam itu dia akan aman dari godaan setan, rumahnya akan aman dari kemalingan, dan dia akan aman dari, terjaga dari mati mendadak, aman dari semacam sihir dan lain sebagainya, dan juga mara bahaya yang lain. Wallahu a'lam. Setelah menjelaskan bismillah, setelah membaca bismillah itu musannif lantas mengawali tulisan kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini alasannya juga sama dengan ketika mengawali bismillah. Alasannya dua. Pertama, mengikuti kitab Allah. Yang kedua, mengikuti sabda Rasulullah. Kitab Allah maksudnya Al-Quran. Itu kan setelah bismillah, alhamdulillah. Yang hadisnya itu bunyinya jadi rubah. Kalau yang di atas itu la yubda'u fihi bi bismillah, yang di bagian ini la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin. Bunyinya begini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa azdzam. Segala sesuatu atau setiap urusan yang memiliki kedudukan penting, yang dianggap penting oleh syariat, artinya bukan sesuatu yang haram sebagaimana penjelasan kemarin. Kemudian urusan itu atau sesuatu itu tidak diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin, maka akan kurang barokahnya. Pujian itu kan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah. Ini maksudnya 4 macam pujian. Pujian itu kan terbagi menjadi 4, dan keempat-empatnya itu milik Allah. Apa itu 4? 1, puji qad,
qadim li qadim. Maksudnya pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Allah zat yang qadim, dahulu tanpa permulaan, kepada zat yang qadim, dahulu tanpa permulaan. Atau Allah memuji zatnya sendiri. Ya, misalnya di Al-Quran itu ada Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah. Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua itu puji qadim li hadis. Maksudnya Allah yang maha qadim itu memuji kepada yang baru, memuji makhluknya. Misalnya seperti pujian Allah terhadap Nabi Ayub alaihi salam di dalam Al-Quran itu, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah dia, si Nabi Ayub itu, yang sering kembali kepada Allah, sering mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi Ayub ini salah satu yang mendapatkan ujian lebih dari yang lain, tetapi beliau tetap tabah, tetap bersabar. Yang ketiga itu puji hadis liqadim. Hadis makhluk memuji kepada qadim, memuji kepada Allah. Maksudnya makhluk ciptaan Allah itu kan disebut hadis. Hadis itu baru itu ada permulaan. Memuji kepada Allah. Misalnya ya, penyusun kitab Safinah ini itu memuji Allah karena beliau telah diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menyusun kitab yang meskipun tipis sangat bermanfaat ini. Kata musannif, kata penyusun, kata penulisnya itu alhamdulillah, itu tadi yang sedang kita baca ini. Yang keempat itu puji hadis li hadis. Makhluk memuji pada makhluk yang lain. Misalnya orang bernama Zaid memuji orang bernama Amr. Lantas Zaid membaca alhamdulillah. Maksudnya begini, memuji kebaikan. Ada orang misalnya Zaid memuji kebaikan orang lain, misalnya namanya Amr. Nah, itu pada hakikatnya itu memuji Allah, karena yang menciptakan Zaid, yang menciptakan Amr itu kan Allah juga. Jadi memuji ciptaan sama saja dengan memuji zat penciptanya. Demikian kita lanjutkan keterangan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.